betul-betul bukan membela sembarangan di DPR, tapi kan Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak. Ini kan setelah duduk lupa, saya ini berasal dari DPR. Bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak. Ini Pada sebuah ruang rapat di Senayan, penuh dengan wajah-wajah serius. Di kursi depan seorang calon hakim Mahkamah Konstitusi duduk dengan tenang. Ia siap memaparkan visi misinya demi kursi kehormatan di lembaga yudikatif tertinggi negeri ini. Namun tiba-tiba sebuah kalimat peringatan keras dilontarkan kepadanya. Jangan sampai menghantam DPR. Pertanyaan pun menyeruak. Apakah seorang hakim konstitusi benar-benar bisa independen jika sejak awal sudah diingatkan untuk tidak menyentuh kepentingan mereka yang memilihnya? Kisah ini bukan sekedar fit and proper test biasa. Ini tentang benturan halus antara politik dan hukum, tentang garis samar antara kepentingan rakyat dan kepentingan para elit, dan tentang pertanyaan yang mendasar. Masihkah Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai benteng terakhir bagi keadilan konstitusi kita? Rabu 20 Agustus 2025, Gedung DPR RI Jakarta, Komisi 3 menggelar uji kepatutan dan kelayakan bagi calon hakim konstitusi pengganti Arief Hidayat. Sosok yang diuji kali ini adalah Dr. Innocentius Samsul. Dalam paparannya, Innocentius menekankan hal penting, bahwa Mahkamah Konstitusi harus merdeka. Merdeka dari tekanan, merdeka dari stigma, dan merdeka dari anggapan bahwa pendapat kelompok tertentu selalu benar, sementara DPR selalu salah, selalu menghasilkan undang-undang yang buruk. Ia berbicara dari pengalaman panjang, selama bertahun-tahun menjabat Kepala Badan Keahlian DPR. Innocentius terbiasa menyiapkan keterangan untuk membela produk legislasi di hadapan MK. Ia tahu betul bagaimana opini publik seringkali menghakimi DPR dengan label produk hukum cacat, undang-undang pesanan oligarki, atau aturan yang dibuat untuk kepentingan politik sesaat. Namun di hadapan para legislator, ia menggarisbawahi cara pandang seperti itu harus diubah. DPR juga bekerja keras. DPR juga punya niat untuk melahirkan regulasi bagi bangsa. Dan MK menurutnya tidak boleh harus menjadi alat untuk mengamini pendapat kelompok tertentu yang paling vokal. Tetapi pernyataan itu justru membuka ruang komentar tajam. Nah, oleh karena itu, maksud saya, Bapak sebagai kita pilih dari DPR, biasanya sih Pak, kalau kita fit and proper test di sini, pokoknya kami akan memperjuangkan dan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di sana, lupa Pak bahwa Bapak itu dipilih dari DPR. Ada baru-baru di sini. Kemarin juga semuanya 9 orang memutuskan itu, gitu loh Pak. Itu ada 3 pilihan dari anggota DPR di sana Pak. Maksud saya Bapak punya keyakinan kuat, keteguhan, betul-betul bukan membela sembarangan di DPR, tapi kan Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak. Ini kan setelah duduk lupa, saya ini berasal dari DPR. Bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR, Pak. Ini Irjen Purnawirawan Safarudin, anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, langsung memberi peringatan. Dengan nada serius ia berkata, "Ingat, Pak, Anda dipilih oleh DPR. Biasanya
setelah sampai di MK. Ada yang lupa, mereka justru menghantam DPR, padahal dipilih oleh DPR sendiri. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, namun juga seperti sebuah pesan politik, seolah DPR ingin menegaskan batas bahwa seorang hakim MK yang berasal dari DPR tidak boleh seenaknya menilai, apalagi membatalkan produk legislasi yang sudah mereka sahkan. Safarudin melanjutkan, ia yakin Innocentius punya kapasitas, punya integritas, tetapi ia khawatir pengaruh dari hakim-hakim lain di MK bisa menggoyahkan pendiriannya. Karena itu ia menekankan, jangan goyah, ingat Anda dipilih dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR. Sebuah peringatan keras yang seakan menggambarkan hubungan tegang antara DPR dan lembaga yang kerap menguji produk hukumnya sendiri. Innocentius merespon dengan tenang. Ia tidak terlihat terintimidasi. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Saya sudah 35 tahun berada di DPR. Saya tahu betul apa yang terjadi di sini. Saya memahami betul proses, kelemahan, sekaligus kekuatan DPR." Ia menegaskan tidak ada niat untuk menghantam DPR. Justru dengan pengalamannya, ia merasa bisa memahami lebih dalam setiap proses legislasi. Dan dari pemahaman itulah, ia bisa menjalankan tugas di MK dengan lebih adil. Namun, di luar sidang itu, pertanyaan besar menggantung. Bagaimana publik bisa percaya pada independensi seorang hakim MK jika sejak awal ia sudah diingatkan untuk tidak melawan kepentingan DPR? Sejarah memberi kita banyak contoh. Omnibus Law Cipta Kerja yang menuai kontroversi, Undang-Undang Minerba yang dianggap syarat kepentingan tambang besar, hingga revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi. Semua itu adalah produk DPR, dan Mahkamah Konstitusi berkali-kali menjadi arena pertarungan hukum dan politik. Kini dengan sosok yang begitu dekat dengan DPR, apakah MK masih bisa berdiri dengan tegak sebagai benteng terakhir konstitusi? Pada akhirnya, keputusan politik tetap berjalan. Komisi 3 DPR sepakat menyetujui Innocentius Samsul sebagai hakim konstitusi. Persetujuan itu kemudian dibawa ke rapat paripurna. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menutup sidang dengan mengetuk palu. Sebuah simbol sederhana namun penuh makna. Karena di balik persetujuan itu tersimpan dilema besar. Akankah Mahkamah Konstitusi tetap menjadi lembaga yang merdeka, independen, dan berpihak hanya pada konstitusi serta rakyat? Ataukah justru independensi itu kian pudar, terkikis oleh loyalitas politik dan peringatan-peringatan halus dari mereka yang berkuasa? Pertanyaan itu kini ada di tangan kita semua, yaitu rakyat. Apakah kita percaya hakim MK yang dipilih DPR bisa menjaga jarak dari politik? Atau justru garis batas antara hukum dan kekuasaan semakin kabur? Bagaimana menurut Anda? Apakah Mahkamah Konstitusi masih bisa kita sebut benteng terakhir konstitusi? Atau kini hanya menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan politik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda penting untuk mengingatkan bahwa konstitusi bukan milik segelintir elit, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini, agar semakin banyak yang sadar bahwa perjuangan menjaga keadilan tidak boleh terhenti di ruang sidang. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.